Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang doa dari Parung YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana kabar para viewers di seluruh dunia pesantren Ojolali di Lumah Bunda? Moga-moga tetap menegakkan sholat ya. Jangan ditinggal sholat gara-gara nonton video ini. Tinggalkan video ini. Sholat dulu, sholat lohor, asar, maghrib, isya, subuh, terutama subuh itu. Ojo ketinggalan aja, jangan ketinggalan aja subuh itu, subuh. Kata Rasulullah, man sholal bardain dakhalal jannah, siapa yang sholat subuh dan sholat asar dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Kata Rasulullah itu, rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Sekarang kita bahas tentang ini ya, keamanan global kita ya. Cina kemarin itu sudah berhasil mendamaikan Fatah, faksi-faksi dari Palestina, Fatah dengan Hamas ya. Sebelum itu satu prestasi besar ya, tentu Hamas yang sedang dalam gempuran dari Israel yang didukung Amerika itu membutuhkan kawan untuk berlindung secara duniawi gitu ya. Makanya dia mau dipersatukan ya, atau dipertemukan dengan Hamas dengan apa itu Fatah ya, yang lebih sekuler kira-kira begitu, yang menguasai West Bank ya, jalur West Bank tapi barat Palestina. Sementara Hamas kan dengan Perdana Menterinya Ismail Haniyeh yang hafal Quran itu kan, dia menguasai Gaza yang hancur porak-poranda kotanya itu. Tentu kepentingan Cina jelas, dia bisa punya proyek-proyek untuk membangun kembali Gaza atau Palestina, dan kemudian dia akan menjadi semacam bisa mendominasi, mempunyai pengaruh yang kuat di kawasan Timur Tengah. Tapi sebelumnya Cina itu juga sudah berhasil mendamaikan Arab dan Iran, yang mereka sebenarnya tidak berjodoh atau selalu berseteru, karena yang satu Sunni, yang satu Syiah, tapi di bawah semacam proteksi politik atau tawaran-tawaran dari kekuatan Cina sebagai superpower sekarang itu berhasil mendamaikan Arab dan Iran ya. Tentu Arab berkepentingan terhadap ajakan-ajakan Cina karena dia juga ingin melakukan semacam diversifikasi bisnisnya, tidak hanya melulu bertumpu pada minyak ya. Dan kita lihat peran dari Cina itu sekarang menjadi dominan di Timur Tengah setelah dia itu berhasil mempersatukan Fatah dan Hamas, dan sebelumnya mempersatukan Arab Saudi dan Iran. Dan ini membuat mereka itu sebenarnya berpaling ke Cina. Negara-negara Timur Tengah itu, kelompok-kelompok yang sedang berjuang terutama Hamas itu tidak memalingkan ke Amerika. Begitu juga Arab Saudi, begitu juga Iran. Mereka secara tradisional Iran memang musuhnya si Amerika, tetapi kemudian Arab yang sebenarnya kawan dari Amerika sekarang berpaling ke Cina. Ini membuat pusing dulu Amerika dan sekutu-sekutunya. Tetapi yang paling penting, Indonesia bagaimana? Indonesia sekarang punya proyek Cina itu di Indonesia itu ada 15.982, hampir 16.000 proyek Cina di Indonesia di masa kepemimpinan rezim sebelumnya. Dan ini berarti kita sedang mendapatkan pengaruh yang sangat kuat dari Cina dengan proyek One Belt One Road itu. Pertanyaannya, apakah Prabowo bisa keluar dari bayang-bayang pengaruh dominasi Cina yang sekarang Cina hampir menguasai dominasi di Timur Tengah dan juga mungkin di Indonesia. Dan kita akan khawatir ya kalau lihat hubungan Cina dengan Indonesia yang begitu mesra sejak 10 tahun terakhir. Tampaknya Prabowo agak susah untuk mempertahankan kedaulatan RI, apalagi secara primordial dia adalah keturunan Cina. Karena ya bapaknya adalah Sumitro Joyo Hadikusumo, orang Jawa, tetapi istrinya Mbak Bianti itu adalah Cina, etnis Cina. Secara primordial tentu Prabowo, apalagi Hashim yang tampak face-nya tanpa bermaksud rasis ya. Mereka secara keturunan, secara hereditas kan termasuk keturunan etnis dari Tionghoa, dan itu membuat rasa simpati terhadap Cina itu tentu sangat besar. Di zaman Jokowi saja, Jokowi yang non etnis Tionghoa itu begitu simpati terhadap Cina. Apalagi ini presiden kita yang betul-betul mengalir di dalam darahnya itu bukan darah Arab, tapi darah Tionghoa. Dan bagaimana dengan utang-utang yang ditinggalkan untuk kereta cepat yang tentu ya Cina menurut Luhut itu meminta jaminan APBN. Berarti
kita sudah dicengkram oleh Cina lewat APBN untuk membayar utang kereta cepat yang konon itu BEP-nya, break even point-nya 130 tahun, dan itu sudah memakan ya anggaran yang begitu besar, belum anggaran untuk membangun IKN itu sampai 20% APBN. Dan semua ini mau menyulitkan Prabowo dari segi keuangan. Dan betul kata Rocky Gerung, jadi ambisi Prabowo itu dibatasi oleh APBN sebenarnya, tetapi jauh lebih itu. Bagaimana kalau Cina kemudian menggertak Indonesia di bawah Prabowo, apakah Prabowo bisa membayar hutang yang banyak itu? Tampaknya satu skenario yang mungkin muncul adalah untuk membayar hutang Cina itu tentu sebagian Pulau Kalimantan itu diberikan ke Cina, dijual ke Cina. Itu satu kemungkinan karena utangnya begitu banyak dan kita tidak bisa membayar utang kalau memang betul-betul kereta cepat itu akan diteruskan. Dan konsesi-konsesi itulah yang tampaknya mencemaskan kita. Apakah yaitu dijualnya sebagian pulau Cina, apa Pulau Kalimantan, Bagaimana menurut Anda ini masalah-masalah kita ini betul-betul karena kekeliruan dari keputusan-keputusan politik dari pemimpin-pemimpin kita, ya. Tidak semua keputusan dalam politik itu tepat. Kadang-kadang ya justru seringkali tidak tepat dan menyengsarakan rakyat kita sendiri. Kenapa kita tidak bisa berperan di dunia internasional sementara Cina bisa? Ya tentu saja orang yang negara miskin seperti kita, pengangguran banyak, ekonomi nggak tumbuh, nggak dipercaya omongan orang Indonesia itu di dunia internasional. Sementara Cina ekonominya konon tumbuh 10% terus ya, kuat secara ekonomi, militernya kuat, ekonominya kuat, itu tentu saja dia bisa merambah negara-negara yang lain ya, untuk membiayai pembangunan dengan negara-negara lain dengan proyek One Belt One Road itu. Sementara kita hanya kunjungan ke Ukraina, kunjungan ke Turki, dan nggak bisa, tentu diketawain sama Vladimir Putin. Antum siapa mau mendamaikan saya dengan Ukraina? Beresin tuh negeri sendiri, utang banyak, pengangguran banyak, kemiskinan banyak, stunting banyak. Ya kita hanya menjadi tertawaan di dunia internasional. Apakah Prabowo bisa mengubah profil internasional kita ke depan? Tampaknya agak sukar ya. Kenapa? Karena beban warisan yang diberikan pemerintah sebelumnya itu begitu berat ya. Hutang yang begitu berat, masalah tenaga kerja yang begitu berat, pertumbuhan ekonomi yang berat. Malah menurut siapa itu, Rocky Gerung dalam Bocor Alus itu, dalam wawancara 10 terakhir warisan di 10 tahun terakhir Jokowi, malah Rocky Gerung mengatakan Jokowi adalah puncak kejahatan ekonomi, Jokowi adalah puncak kejahatan politik ya. Kejahatan presiden-presiden sebelum Jokowi di masa reformasi itu tidak bisa dibandingkan dengan kejahatan yang begitu banyak yang dilakukan oleh Jokowi, yaitu puncak. Jokowi adalah puncak kejahatan politik dan puncak kejahatan ekonomi menurut Rocky Gerung, bukan menurut saya kan cuma mengikuti dia di Bocor Alus ya. Dan sudah kita respon itu 1 jam ya di Yudi Pramuko, respon di channel baru. Kalau channel personal Jalal ini nggak ada duitnya karena sudah diblok oleh si Zionis Yahudi. Jadi saya udah 7 bulan nggak punya gaji di sini. Makanya jualan bubur ayam ya. Kita ngomong untuk ini aja ya, untuk mendokumentasikan pikiran-pikiran sendiri. Tampaknya Prabowo akan mengalami kesulitan ya untuk membawa Indonesia, apalagi seperti maunya Hatta ya, Indonesia harusnya bebas aktif, seperti mendayung di antara 2 karang. Mendayung di antara kekuatan Rusia, di antara tidak terpaut ke Rusia dan tidak terpaut ke Amerika, tapi tetap mendayung secara aktif, tidak ke kiri, tidak ke kanan, bebas dan aktif. Dalam bukunya yang sangat legendaris, yang sangat klasik, yaitu Mendayung di antara 2 karang, Muhammad Hatta. Bisakah Prabowo mendayung di antara 2 karang? Tampaknya dia akan merapat ke karang Republik Tiongkok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta. Kami juga ketua Yayasan Pesantren Ojolal di Indonesia yang sudah meluncurkan program wakaf sumur
Utsman bin Affan 1 titik 10 juta sudah kita berikan ke masyarakat. 35 sumur dalam program sumur Utsman bin Affan disingkat Surban. Dan kedua itu sudah kita selesaikan, dan kedua yang sudah kita selesaikan adalah menyedekahkan gerobak untuk para pedagang dari 1 juta, ada yang 3 juta untuk tempat untuk gerobak sampah, gerobak untuk cilok, baslok dan lain-lain. Itu 35 kita hentikan, dan sudah juga kita luncurkan program bansos zaman Covid itu 10 ton beras, semuanya dananya dari para viewers, dari para donatur, 200 donatur di 5 benua termasuk Indonesia. Dan kemudian banyak program-program kecil ya, termasuk operasi bibir dari sejumlah ART, pembelian kacamata buat santri, kacamata silinder dan lain-lain. Dan sekarang insya Allah yang terbesar tentu adalah sedang berlangsung Masjid 6 Syuhada 2 lantai yang sudah menghabiskan dana 600 juta rupiah dengan pembangunan 3 tahun dan belum selesai, kira-kira perlu 100 juta lagi. Tapi sambil menunggu selesainya pembangunan Masjid 6 Syuhada, kita luncurkan program baru, yaitu program sarapan bubur dan ketupat gratis, disingkat sarapan Bupatis Bogor. Jadi programnya kira-kira kita siapkan 20 mangkok bubur 10.000 jadi 200.000 ya, 20, terus kemudian 20 piring ketupat sayur itu 10.000 jadi 200. Khusus jamnya antara jam 6 sampai jam 8 atau jam 9. Sarapan gratis, yaitu makan bubur gratis dan makan ketupat gratis, disingkat sarapan Bupatis Bogor. Sarapan bubur dan ketupat gratis. Ini ada landasan-landasannya di dalam Al-Quran. Innama nut'imukum liwajhillah, kami memberikan makan, innama nut'imukum liwajhillah, untuk mencari, hanya untuk mencari keridhaan Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukra, dan kami ngasih makan Anda, kami ngasih makan kalian semua, tidak minta balas jaza, tidak minta balasan, wala syukur, dan juga tidak terdetik sedikit pun dari hati kami untuk mendapatkan ucapan terima kasih. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukur. Itu dalam surat Al-Insan ya, juz ke-29, juz 29 ya, akhir juz 9 Mursalat, kemudian An-Naba. Kami mengajak para donatur untuk mensukseskan program baru untuk memberikan makan gratis dan makan bubur dan makan ketupat gratis buat warga di Kampung Tajur di Desa Pamekarsari. Saya ada di Jalan Desa Pamekarsari ya. Banyak orang yang tentu kesulitan hanya sekedar sarapan ya. Kita harus akui itu. Banyak orang masih beli beras literan, setengah liter, 1/4 liter sehari. Jadi kalau kita berikan satu tawaran ya, makan bubur gratis senilai 10.000 tapi gratis, kemudian ketupat juga gratis, 1 ketupat sayur mungkin pakai telur ya, gratis ya, tahu 2, telur 1 ya, tupat maksudnya, tentu sangat membantu. Apalagi di dalam Al-Quran ya, kita dianjurkan untuk memberikan makan pada orang lain. Innama nut'imukum liwajhillah, untuk mencari keridhaan Allah. Nuridu minkum jazaa'a wala syukura, dan enggak ada terdetik dalam hati kami nuridu minkum ya, untuk mendapatkan balasan dari kalian, dan juga tidak ada keinginan sedikit pun dalam relung jiwa kami untuk mendapatkan ucapan terima kasih, betul-betul liwajhillah. Dan keuntungan yang memberikan makan pada orang lain satu adalah surga ya. Di situ dikatakan di dalam Al-Quran wajazahum bima sabaru jannata wa harira. Jadi kami memberikan balasan kepada mereka yang suka memberikan makan itu jannata, surga, jannah, wa harira, dan kain sutra. Dan kemudian yang kedua, muttaqiina fiha 'alal araik, mereka di dalam surga itu
itu berbaring di dipan ya, yang disiapkan la yarau fiha syamsa wala zamharira, dan di surga itu mereka tidak mendapatkan teriknya matahari dan juga tidak merasakan zamhariro, dingin yang berlebihan ya. Jadi itulah ya, di samping itu kita terlepas dari bahaya akhirat, karena orang-orang yang memberikan makan itu mereka punya rasa takut ya. Inna nakhafu yawman abusan qamtarira. Kami takut ya mendapatkan azab dari Rabb kami pada hari itu, al-yaum, pada hari kiamat. Abusan, wajah saat itu karena banyak bahaya akhirat, wajah itu abusan, bermuram durja, bermuka masam, kemudian juga qamtarira, penuh dengan kesulitan. Nah, dengan memberikan makan gratis itu, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura, memberikan makan gratis, makan bubur gratis, makan ketupat gratis. Innama nut'imukum liwajhillah, hanya tujuannya, niatnya kita bersihkan, kita murnikan liwajhillah, untuk mencari keridhaan Allah. La nuridu minkum jaza', dan tidak ada terdetik sedikit pun dalam hati kami untuk mendapatkan jaza', balasan dengan kita memberi makan itu, wala syukur, dan juga enggak ada keinginan sedikit pun untuk mendapatkan sekedar ucapan terima kasih dari orang yang sudah kita berikan makan gratis itu ya. Semata-mata ini untuk keselamatan kita sendiri, dan nanti Allah akan berikan fawaqqahumullahu syarra dzalikal yaum, kami akan berikan pelindungan, kata Allah, buat orang-orang yang memberikan makan gratis itu. Fawaqqahumullahu syarra dzalikal yaum, yaitu bebas dari rasa kesulitan bahaya akhirat itu, kita dibebaskan. Walaqahum ya. Kemudian juga walaqahum nadrata wa surura, dan kami, kata Allah, akan berikan nadrah, keceriaan, wasurura, dan rasa gembira di dalam hati, karena kita dulu terbiasa mendawamkan istiqomah dalam memberikan makan gratis liwajhillah, untuk mencari keridhaan Allah. Jadi itulah ya dasar-dasar Al-Quran. Di dalam sunnah, di dalam hadis banyak sekali Rasulullah itu pekerjaannya memberikan makan terhadap para sahabat-sahabat. Riwayat-riwayat itu begitu banyak, begitu masyhur, dan dalam hadis-hadis sahih mutawatir yang tersebar, Rasulullah suka memberi makan ya pada orang lain, sahabat-sahabatnya. Jadi memang memberikan makan ini satu program yang utama di dalam Islam. Malah sedekah yang terbaik adalah air, memberikan air, baik air yang mengalir maupun air minum ya. Apa sedekah yang paling utama ya Rasulullah? Sedekah yang paling utama adalah alma, air. Oleh karena itu, mari saya secara pribadi mengajak penonton di Lima Benua untuk sama-sama mensukseskan program sarapan bubur ayam dan ketupat gratis ya. Bubur ayam tentu saya yang bikin sendiri, saya yang masak sendiri. Ketupat juga begitu, saya yang masak sendiri ketupatnya. Ketupatnya tentu kita pesan di pasar supaya lebih praktis ya. Dan kemudian saya bikin bumbunya dengan dengan entah labu siam atau entah dengan pepaya ya. Insya Allah kita bisa melancarkan program ini untuk keselamatan kita masing-masing di akhirat. Mari, satu paket insya Allah, satu mangkok bubur 10.000, kalau satu mangkok ketupat juga 10.000, jadi 100.000 itu sudah kita bisa memberikan makan 10 orang yang membutuhkan makan, membutuhkan sarapan. Semoga kita mendapatkan surga jannah dan keridhaan dari Allah, dan terlepas dari bahaya akhirat yang membuat wajah kita itu penuh dengan bermuram durja dan penuh dengan kesulitan karena bahaya yang besar, azab di akhirat. Moga-moga kita terhindar dan mendapatkan walaqahum nadrah wa surura, kita mendapatkan Allah dari Allah, yaitu diberikan nadrah, keceriaan, wa surura, dan hati yang gembira.
silahkan ditransfer ke 81021 maaf 1012 656781 dalam program sarapan Bupatis Bogor. Satu porsi baik bubur ayam maupun ketupat adalah 10.000. Kalau 100.000 yang Anda kirimkan, maka Anda memberikan makan kepada 10 orang. Alangkah mulianya perbuatan memberikan makan. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberikan makan kalian liwajhillah, untuk mencari keridhaan Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukra. Dan kami tidak ada rasa, tidak terselip sedikit pun keinginan untuk mendapatkan balasan dengan memberikan makan itu, dan juga tidak ingin sekedar mendapatkan, menunggu ucapan terima kasih pun tidak kita harapkan. Betul-betul liwajhillah, untuk mencari keridhaan Allah dengan memberikan makan kepada orang lain. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber tertua di semesta Fasbir Sobrun Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu, Masya Allah. yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu, kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini, mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Ya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah kan? Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang. Lantai 2 dan kemudian plafon, termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit, sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1.
Tinggal sekitar 80 juta lagi, finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah, ya, dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.